你爱我，我爱你，我是本傻甜蜜。你爱我，我爱你，我是本傻甜蜜。 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Andi Nur Rahma, mahasiswa Psikologi Universitas Bosowa angkatan 2024 kelas B dengan NIM 4524091150. Nah, seperti video sebelumnya, di video ini saya akan menjelaskan juga tentang materi dari mata kuliah saya, yaitu mata kuliah pengantar karakter minat dan bakat yang diampu oleh Bapak Syahrul Alim, SPSI, MA, PhD. Nah, untuk pembahasan kali ini yaitu tentang menjadi mahasiswa yang religius, jujur, bertanggung jawab, dan disiplin. Nah, sebelum itu mungkin yang nonton video ini sudah tahu apa itu religius, bertanggung jawab, jujur, dan disiplin ya. Kan pasti sudah tahu juga. Tapi di video ini saya akan menjelaskan kok tentang keempatnya tadi. Nah, yaitu tentang religius. Religius adalah nilai karakter dalam hubungan dengan Tuhan. Maksudnya hubungan manusia dengan Tuhan ya. Kayak contoh ibadah, misal untuk yang agama Islam, sholat lima waktu. Begitu juga dengan agama-agama yang lain. Ia menunjukkan bahwa pikiran, perkataan, dan tindakan seseorang diupayakan selalu berdasarkan pada nilai-nilai ketuhanan dan atau ajaran agamanya. Jadi apa-apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari harus juga dengan apa-apa yang petunjuk dari Tuhan kita. Contoh misal yang tadi tentang sholat 5 waktu, jujur, disiplin, karena pasti juga itu berdasarkan agama juga diberikan dari wahyu. Nah, yang kedua tentang jujur. Jujur adalah perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan, baik terhadap diri sendiri maupun terhadap pihak lain. Yaitu dari kata ini kita bisa simpulkan bahwa kita harus jujur terhadap diri sendiri. Artinya kayak terhadap diri sendiri saja kita harus jujur, apalagi terhadap orang lain. Tidak boleh bohong. Misal jujur, apalagi di kampus kita harus jujur dalam, contohnya itu tentang jujur dalam mengerjakan tugas. Jika terlambat mungkin bisa memberikan alasan yang jujur, tak boleh bohong. Misal contohnya karena lambat bangun, dia alasannya di dosen itu karena macet, itu kan gak jujur ya. Terus untuk contoh di lingkungan lain itu misal kita ketemu uang contohnya di jalan, tapi pas kita agak jauh dari tempat itu ada orang yang lagi nyari uang juga. Nah, di situ orangnya tanya ya sama kita contohnya. Terus mereka bilang, kamu lihat uang nggak tadi di sekitar sini? Tapi kita jawabnya enggak. Itu kan sama aja jujur alias bohong. Nah, untuk selanjutnya yaitu bertanggung jawab. Bertanggung jawab adalah sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana yang seharusnya dia lakukan terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan,
sosial dan dalam lingkungan, dalam sosial dan budaya, negara dan Tuhan. Bertanggung jawab. Pasti setiap manusia itu punya tanggung jawab masing-masing, termasuk terhadap diri sendiri, yaitu kita ini bertanggung jawab untuk menjaga diri kita sendiri. Karena siapa yang mau jaga kita kalau bukan diri sendiri? Terus bertanggung kalau di lingkungan, bertanggung jawab, apalagi sebagai mahasiswa, tanggung jawab kita sebagai mahasiswa yaitu mengerjakan tugas dengan tepat waktu, jangan sampai lewat dari deadline baru dikerja, terus baru mohon-mohon di dosen bilang maaf pak saya lupa begini begini begini. Itu nggak boleh, itu nggak bertanggung jawab namanya. Terus juga tanggung jawab di lingkungan sosial, contohnya itu tentang mungkin misal kita ikut kegiatan-kegiatan di sekitar tempat tinggal kita dan kita diberi tanggung jawab untuk jadi panitia, mungkin kita harus tetap laksanakan tanggung jawab kita karena itu demi kebaikan diri kita sendiri. Selanjutnya tentang disiplin. Nah, untuk disiplin adalah tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan. Dari penjelasan ini kita bisa simpulkan tentang disiplin. Banyak sekali kedisiplinan yang harus kita lakukan. Contohnya sebagai mahasiswa. Contohnya misal kita sebagai mahasiswa kita harus disiplin dalam memanage waktu. Misal kita harus datang tepat waktu ke kampus, minimal ya 10 menit lah sebelum waktu masuk kelas dimulai, jangan sampai terlambat. Juga tentang disiplin tentang disiplin juga dalam mengerjakan tugas, jangan ditumpuk karena pasti kalian akan kesusahan misal tugasnya ditumpuk-tumpuk semua, nanti tidak selesai deadline udah dikumpul, kalian lagi yang kena. Jadi misal kita harus disiplin dalam mengerjakan tugas kita, jangan sampai karena kayak kita lihat teman-teman kita ini leha-leha aja, dia nggak kerja tugas, kita ikut-ikutan, jangan, karena itu sangat tidak baik, karena ujung-ujungnya kalian yang kesusahan sendiri ke depannya. Nah, baik, di sini saya akan memberikan tips yang dapat membantu kita membiasakan diri kita menjadi orang yang disiplin, yaitu melihat setiap kesempatan baru sebagai pengalaman hidup yang menyenangkan. Yang kedua, mengerjakan tugas lebih cepat seperti yang saya bilang tadi, jangan sampai mepet-mepet waktu ya. Yang ketiga, membiasakan diri membereskan apa yang sudah dimulai. Misal contohnya itu kayak untuk apa ya, lagi bersihin rumah mungkin karena sesuatu, kayak contoh ada teman yang chat di WA mungkin ya, terus ini pekerjaan kita yang tadinya membersihkan rumah jadi apa ya, terhenti karena ya itu tadi balas chat teman dan akhirnya nggak dilanjut. Jadi sebaiknya diselesaikan dulu kerjaannya, lalu balas chat temannya. So, yang keempat, menghindari mengulur-ulur waktu. Nah, yang mengulur-ulur waktu ini sangat sering sekali dilakukan oleh mahasiswa. Saya juga tidak terkecuali saya.
saya juga kadang misal untuk ngerjain tugas itu saya kadang tadinya mau ngerjain tugas mau scroll TikTok. Jangan dicontoh ya guys. Jadi jangan sampai kalian kayak gitu. Jadi usahakan misal kalian niatnya mau ngerjain tugas ya kerjain dulu tugasnya baru ngelakuin yang hal lain. Karena misal nih kita ngerjain tugas dulu terus kayak tugasnya udah selesai semua, pasti kita juga bakalan happy kan, bakalan wah sendiri kayak wah akhirnya selesai tugasku, bisa bikin hal lain, bisa mau keluar, bisa mau pergi main begitu. Jadi usahakan jangan ulur waktu untuk dalam mengerjakan tugas supaya kitanya nggak kesusahan sendiri. Yang kelima, berusaha untuk menjadi profesional yang membina kepercayaan diri dan keyakinan diri dalam potensi kita untuk menyempurnakan tugas. Yang keenam, menghindari kecemasan. Ini juga sering terjadi sebagai kita mahasiswa. Misal khawatir cemas karena tugasnya belum selesai, makanya diselesaikan supaya nantinya nggak cemas lagi. Atau misal cemas karena bingung cara kerjainnya, itu bisa tanya dosen, atau misal malu untuk nanya dosen bisa tanya ke teman kelas, karena pasti teman kelas yang lain itu paham. Dan misal tidak ada teman kelas yang paham, pas nanti ditanyakan sama dosen pasti dijelasin dengan baik sama dosen, dan jadi kalian nggak perlu cemas begitu. Yang ketujuh, menyiapkan diri atas tugas yang akan datang. Misal kayak minggu sebelumnya ini dosen sudah kasih tahu kalau nanti materinya masuk itu, tugasnya ini. Jadi kita ini sebagai mahasiswa sebelum masuk matkul yang diajar sama dosen, kita pelajari memang pelajari memang tugasnya, dipelajari memang materinya, supaya nanti nggak keteteran lagi pas dosennya masuk. Yang kedelapan, menanyai atau meminta tolong yang ahlinya. Nah, seperti yang jelaskan tadi, misal tentang yang kecemasan tadi kan. Jadi di sini menanyai dan meminta tolong yang ahli. Ya kayak ahli kayak dosen mungkin, atau teman-teman yang lebih paham tentang materi yang dijelaskan sama dosen di mata kuliah dosen ini. Terus sering-sering bertanya. Iya guys, kita harus aktif bertanya dalam, baik itu dalam kelas atau mungkin ketemu dosen dan ada yang kurang dimengerti, seperti yang dikatakan oleh Bapak Alim juga di kelas saya, bahwa misal kalian ketemu dosen terus ada yang mau ditanyakan saja, karena pasti insya Allah dijawab kok sama dosen. Soalnya dosen itu semuanya baik kok, nggak ada yang kurang baik. Terus merencanakan yang akan datang itu kita harus kayak mungkin bisa dipikir memang dalam otak tentang kayak kedepannya saya mau gimana. Misal contohnya saya setelah lulus S1 mau lanjut langsung ngambil program profesi atau kerja dulu, ya seperti itu. mungkin itu tadi yang saya bahas tentang, saya sudah memberi tips supaya teman-teman bisa lebih disiplin ke depannya, dan mungkin teman-teman lain bisa untuk diterapkan ke diri sendiri agar lebih disiplin lagi, dan yang disiplin lebih disiplin lagi. Sekian dari saya. Mungkin bila ada salah kata atau pengucapan mohon dimaafkan, karena saya juga masih maba. Jadi
Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ขอบคุณค่ะ บ๊ายบาย 트레저와 함께 달려 Ready for action, let's go 트러블 물을 쳐주러